Shalom Aleihim, Bisem Yesus Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BPS. Kita sudah melewati Natal ya saudara-saudara ya. Ini masih akhir Desember ya, nggak apa-apa, masih selamat merayakan Natal ya. Include tentu pasangannya tahun baru ya. Saudara, saya akan membahas sebuah tema tentang duduk sebelah kanan ya. Karena tema Natal yang disampaikan oleh kami, oleh HTD Gereja Alkitab Allah Esa, mereka mendengarnya kok beda sendiri gitu loh ya. Beda sendiri di antara semua. Lalu mereka tanya tentang duduk sebelah kanan. Saya memakai bahasa yang mudah dimengerti. Begini dah. Yohanes tersenyum, Yesus duduk di kanan. Ya udah begitu saja ya. Yohanes tersenyum, Yesus duduk di kanan. Saudara-saudara, sebenarnya kan ini tentang gagal memahami yang namanya Yesus duduk di kanan Allah, Yesus duduk di kanan Yang Maha Kuasa, Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Ada banyak ayat Alkitab yang mengatakan Yesus duduk di kanan. Ya, saudara-saudara, semua yang ngomong Yesus duduk di kanan itu saya mengatakan hanya katanya Yesus duduk di kanan, katanya. Tetapi satu-satunya orang yang diliatin Yesus duduk di kanan ya cuman Yohanes. Makanya judulnya Yohanes tersenyum lihat Yesus duduk di kanan. Yohanes tersenyum ya. Baik, ada banyak ayat Alkitab Yesus duduk sebelah kanan Allah. Ada yang bilang Yesus duduk, ada yang bilang Yesus berdiri. Saya ambil 3 contoh saja ya. Yesus sendiri ngomong, anak manusia akan duduk sebelah kanan Yang Maha Kuasa. Matius 26 ayat 64. Anak manusia adalah diri Yesus sendiri akan duduk sebelah kanan Allah Yang Maha Kuasa. Sudah terjadi belum? Waktu Yesus ngomong, belum. Karena Yesusnya masih jadi manusia. Kemudian misalnya Markus 16 ayat 19. Yesus di situ malah disebut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus duduk sebelah kanan Allah. Ini kan cuman katanya gitu. Katanya begitu karena dulu pun pada waktu masih hidup Yesus juga ngomong-ngomong begitu, nanti aku akan duduk sebelah kanan ya. Lalu pasti Markus juga mencatat ketika Yesus di depan mahkamah agama ya. Di depan Pilatus juga dia ngomong anak manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa ya. Pasti sebelum-sebelumnya juga ngomong. Lalu para rasul juga dengar yaitu dengar tentang ya ini. Maka tulisan tentang duduk sebelah kanan ada di berbagai tempat ya. Terus misalnya Stefanus ketika dirajam di kisah 7 ayat anggap aja mulai dari 53, 54, 55, 56. Stefanus ngomong, aku melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah ya. Ini Yesus sudah di surga belum? Ya, ini split saudara ya. Kalau Anda tidak jeli, Anda akan mengatakan perajaman Stefanus ya, silakan. Saya bisa dalam tanda petik, saya bisa tantang 200.000 pendeta di seluruh Indonesia. Saya mengatakan Stefanus dirajam sebelum Yudas mati, sebelum Yudas mengkhianati. Ini pasti jadi polemik ya. Silakan ya, saya menantang 200.000 pendeta seluruh Indonesia. Orang akan ngomong, ini terjadi setelah Yesus naik ke surga. Setelah itu karena ada kata-kata Stefanus dipilih oleh 12 rasul. Oh, berarti Matias sudah menggantikan Yudas. Semua orang akan berpikir begitu, tapi saya Pendeta Henry Tandianta mengatakan bahwa Stefanus dirajam justru berada waktu di Yerusalem ya. Waktu itu Yudas belum mati, beberapa saat sebelum terjadi penangkapan ya.
Pemilihan pelayanan ini terjadi sebelum ya. Sebelum penyalipan ya. Sebab di situ ada kata-kata 12 rasul. Stefanus dipilih oleh ke-12 rasul. Terus rasul yang mana? Tentu bertentangan dengan Saulus muda. Ketika dirajam, Saulus muda ini diletakkan jubah-jubah mereka di depan kaki Saulus muda. Berarti Saulus belum tobat dong? Belum. Terjadinya sih di mana sih? Di Yerusalem ya. Sedangkan Saulus tobat terjadinya di Damsyik. Kapan itu? 40 hari Yesus menampakkan diri di hari-hari terakhir. Yang terakhir kali itu menampakkan diri kepada Saulus. 1 Korintus 15 ayat 8. Ya, maka dengan ini tidak mungkin Stefanus itu dipilih setelah Yesus naik ke surga. Jadi saya menantang ke 200.000 pendeta seluruh Indonesia ya. Saya mengatakan Stefanus mati dirajam jauh sebelum Yesus naik ke surga. Jadi kira-kira terjadi di Yerusalem itu masih ada 12 rasul, berarti Yudas masih ada. Mereka memilih untuk pelayanan meja ya, ngurusin makan-makan, ngurusin bantuan-bantuan logistik lah untuk para janda-janda dan lain sebagainya. Itu maksudnya ya, untuk kepada orang-orang Yahudi di luar Yerusalem, maksudnya seperti itu ya. Baik, jadi semua yang mengatakan bahwa Yesus duduk sebelah kanan, mau duduk kayak mau berdiri kayak, tidak pernah ada yang diliatin benar-benar bagaimana sih Yesus duduk di sebelah kanan, kecuali Yohanes ya. Maka Yohanes tersenyum ya. Hanya satu orang yang diliatin. Perhatikan baik-baik Wahyu 4 ayat 1. Ya, kalau Wahyu 4 ayat 1 sampai 3 itu ditulis pakai huruf merah. Pada waktu itu Yesus masih tubuh kebangkitan. Yesus ketemu sama Yohanes, ini belum di surga. Yesus ketemu Yohanes di mana? Di Pulau Patmos dalam roh. Ya, dalam roh di Pulau Patmos terjadi dialog di situ, aku Alfa Omega dan lain sebagainya. Dari Wahyu pasal 1 sampai pasal 3 terjadi di Pulau Patmos. Yesus sudah naik ke surga? Sudah. Yesus bisa memberi penglihatan kepada Yohanes di Pulau Patmos. Belum di surga ini. Yohanes belum lihat surga, belum. Lalu di pasal 4, Wahyu pasal 4 ayat 1, pintu surga terbuka. Pintu surga di Alkitab sudah jelas. Jadi tidak ada pintu surga di mana engkau berada, nggak ada gitu ya. Kalau di Alkitab pintu surga sudah jelas. Hebatnya Alkitab di situ ya. Yohanes lihat pintu surga terbuka, nah ini dia. Lalu Yohanes lihat, ternyata yang duduk di tata surga seorang. Dia juga pasti mikir, loh kan dulu katanya Yesus duduk sebelah kanan yang maha kuasa, sebelah kanan Allah. Kok ternyata di surga yang duduk Yesus tok sendiri? Apa artinya ini saudara? Bagusnya Yesus nemuin dulu ke Yohanes di Pulau Patmos, ngomong, Yohanes, aku ini Tuhan Allah, aku ini Alfa Omega, aku ini yang maha kuasa. Itu kan ingin menjelaskan, Yesus ingin menjelaskan Matius 26 ayat 64, Matius 26 ayat 64 yang mengatakan anak manusia duduk sebelah kanan yang maha kuasa. Yohanes, yang maha kuasa itu aku sendiri. Clear sampai sini? Yohanes langsung tahu, begitu dia lihat pintu surga terbuka, dia lihat yang duduk cuman Yesus tok. Lalu Yohanes sadar, oh benar. Tadi kan Yesus sudah ngomong tadi bahwa yang maha kuasa itu dia. Berarti dulu waktu dia ngomong anak manusia akan duduk sebelah kanan yang maha kuasa, nggak taunya yang maha kuasa Yesus sendiri. Clear sampai sini, clear. Tapi dia belum clear bagaimana Yesus duduk sebelah kanan Allah. Kalau soal yang maha kuasa dia sudah tahu. Ya, lalu terus berlanjut, akhirnya di Wahyu 21 ayat 7 Yesus bilang, aku Allah. Ya udah, clear.
Ya kan? Makanya Yohanes bisa ngerti kenapa senyum-senyum dia. Wah, para rasul nggak pada tahu nih ya. Cuman saya doang nih yang bisa lihat di surga, ternyata yang duduk di tata surga seorang, bukan dua orang. Ya, supaya kita semua tahu, oh maksudnya duduk sebelah kanan Allah itu berubah dari fisik manusia, sekarang Yesus itu roh di surga. Itu loh maksudnya. Yang jadi Allah siapa? Yesus sendiri. Wahyu 21 ayat 7. Yang jadi maha kuasa siapa? Yesus sendiri. Wahyu 1 ayat 8. Very clear. Jadi pernyataan yang mengatakan Yesus duduk sebelah kanan Allah, maksudnya Yesus berubah dari dulu manusia menjadi roh di surga. Sebab yang jadi Allah juga Yesus sendiri, yang jadi manusia juga Yesus sendiri. Yang begini tidak pernah ada orang lihat kecuali Yohanes. Makanya judulnya Yohanes senyum-senyum. Yohanes tersenyum lihat Yesus duduk di kanan. Ternyata cuman sendiri seorang. Ya, satu-satunya penguasa Yesus, ternyata nggak ada dua. Ya, clear ya. Karena ini tema Natal, pasti hal seperti itu disinggung-singgung supaya kita semua sadar. Yohanes tersenyum lihat Yesus duduk di kanan, ya. Ya, soalnya hanya Yohanes yang lihat. Nah, kita yang nggak lihat ini ngotot, ngeyel, tegar tengkuk, gitu. Di surga itu Yesus di kanan, Bapa di kiri. Yohanes yang sudah lihat senyum-senyum, kalian para pendeta nggak pernah ngerti. Kecuali pendeta Henry Tandianta itu dibuka pikirannya. Yang lain saya yang lain kan nggak ngerti, dikiranya duduk di sebelah kanan, ya tetap di sebelah kanan ya. Ya, tantangan saya masih berlaku ya. Stefanus dirajam sebelum Yesus mati di salib. Di situ masih ada 12 rasul, terjadi di Yerusalem, dan di situ untuk pelayanan Yahudi yang di daerah Yerusalem situ, pelayanan misa di situ ya. Stefanus adalah bagian dari 70 murid yang dipilih Yesus di dalam Lukas pasal 10 ya. Lukas pasal 10 itu kan ada Yesus memilih ke-70 murid ya, lalu mengutus ya. Stefanus adalah bagian dari 70 murid itu. Jadi dan Saulus membenci kekristenan itu dimulai bukan hanya ketika dia di Damsyik gitu. Di Yerusalem pun dia sudah membenci, sudah bunuhin orang gitu. Orang-orang pengikut Kristus, pengikut Yesus gitu. Jadi bukan saja setelah Yesus bangkit, sebelumnya pun dia sudah melakukan itu. Pada waktu di Yerusalem gitu. Lalu itu siapa itu? Stefanus. Lalu dia dengan otoritas minta surat dari penguasa ingin bunuhin orang-orang Kristen yang di daerah Damsyik gitu. Tapi terus tobat di tengah jalan. Itu ya, clear ya. Padat, singkat, dan clear. Jadi jangan lagi menjadi bingung tentang Yesus duduk di sebelah kanan. Yohanes tersenyum lihat Yesus duduk sebelah kanan. Anda ngotot ya toh, Yesus tetap duduk sebelah kanan. Tuh Yohanes yang udah diliatin aja tersenyum. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya Pendeta Hendy Tandianta BPS. Haleluya, amin.